sholat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan tak henti-hentinya Bapak Ibu, dan merupakan sebuah gambaran bagi kita dalam mensyukuri nikmat ini sudah tergambar hadirnya kita memenuhi panggilan Allah. Dan bagi kita juga yang sedang dan masih merasakan akan lezatnya nikmat iman, ya, karena lezatnya nikmat iman inilah Bapak Ibu kita terpanggil hari ini hadir. Walaupun senantiasa dalam kehidupan kita juga selalu bergelimang dengan dosa-dosa dan kekhilafan yang memang kadang-kadang kita sengaja Bapak Ibu, dan kadang-kadang juga karena luput kita lupa, dan itu adalah merupakan sifat dhaifnya kita sebagai hamba Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, surah yang ke-66, merupakan ulang kaji saja Bapak Ibu, yang sering diulang-ulang oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, ya, di mimbar ini, ya, di podium ini. Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro, Bapak Ibu. Ya, jagalah dirimu, diri kita dulu Bapak Ibu. Nggak usah sibuk-sibuk menjaga yang lain, baru kemudian ahli-ahlimu. Ya, siapa ahli-ahlimu? Orang-orang terdekat kita, istri kita kalau kita sudah berkeluarga, anak-anak kita kalau kita memiliki anak, ya, atau keluarga terdekat kita kalau memang kita belum memiliki keluarga, istri dan anak misalnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dulu, jaga dulu diri kita Bapak Ibu dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, ya, yang bahan bakarnya itu batu dan manusia. Kita ini selain batu-batu bara yang memang sudah disiapkan oleh Allah, ya, itu kita juga Bapak Ibu, manusia ini adalah bahan bakarnya api neraka. Yang neraka itu dijaga oleh malaikat yang keras, ya, dan kata Allah disebut kasar dan keras. Hiladun syidad la ya'sunallah, dan tidak pernah, ya, mengingkari, nggak pernah tidak melaksanakan perintah Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari senantiasalah kita bersyukur, memuji Allah, menyembah Allah. Dan saya yakin kembali, ya, panggilan hari ini kita berhadir ke rumah Allah ini karena memang kita masih merasakan lezatnya iman Bapak Ibu. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepercayaan yang tertanam di dalam kalbu kita, sehingga janji Allah kita kejar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja tema kita malam hari ini ya Al-Qur'an surah At-Tahrim ini, dan kemudian tambahannya surah yang ketiga surah Al-Imran ayat 110 tadi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, kenapa kami ingin mengulang kaji persoalan ini? Ya, alhamdulillah profesi kami sampai dengan hari ini adalah seorang guru Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kekhawatiran yang sangat, ya, melihat kondisi generasi kita hari ini Bapak Ibu. Banyak orang tua yang membayangkan, saya lihat konsep berpikirnya ketika kita meletakkan anak-anak didik kita, anak-anak kita ke satu sekolah misalnya yang mahal bayarannya,
Ya, berharap ketika anak dipercayakan ke sekolah, ke unit tersebut, ke pondok pesantren dan seterusnya, ketika pulang dia akan clean, bersih, wangi, tanpa dosa dan lain sebagainya. Kalau konsep kita seperti ini Bapak Ibu, kita menganggap lembaga pendidikan itu sebagai seperti laundry itu tadi, Bapak Ibu, kita salah kaprah. Ya. Keberhasilan pendidikan itu faktornya minimal ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, sekolah itu sendiri, bagaimana visi dan misi sekolah. Kalau visi misi dan misi sekolah itu bagus, ya insya Allah, dan menjalankan konsep visi misi yang dipersiapkan oleh lembaga pendidikan tadi. Di sekolah ada guru, ya pemerintah juga andilnya besar di situ dalam menyiapkan sosok-sosok pendidik yang baik tentunya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang mempengaruhi dan berhasilnya faktor pendidikan ini adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadikan lembaga pendidikan tadi seperti laundry saja ibaratnya, kita juga harus mempersiapkan diri kita, ya, laundry juga. Ya, jadi ketemu dimanapun anak didik kita, ketika dia di masyarakat, karena faktor yang ketiga, masyarakat yang berpengaruh, masyarakat di situ harus juga ambil andil Bapak Ibu. Ketika di pondok, ketika di sekolah, ketika di sebuah lembaga, ya lembaga itu sudah berusaha semaksimal mungkin, ya untuk menempa, mengasah, mendidik dan seterusnya. Pulang ke rumah Bapak Ibu, kita biarkan anak-anak kita berikan fasilitas yang bebas, kendaraan, handphone, apalagi uang yang kadang-kadang nggak kita ukur lagi karena sayangnya kita terhadap anak-anak kita. Maka ini menjadi sebuah kekhawatiran Bapak Ibu. Orang tua juga harus menjadi filter yang kuat. Orang tua juga harus menjadi mesin cuci yang kuat. Ya, ngantarkan dengan konsep yang baik ke satu lembaga, pulang ke rumah pun harus kita backup. Dan yang ketiga, masyarakat Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau kita kembali dalam Al-Quran surah Tahrim tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita semuanya punya peran yang sama Bapak Ibu. Ketika kita menjadi masyarakat, ya, masyarakat secara umum yang terpantau, yang terdekat dengan kita, ingatkanlah anak-anak kita, ingatkanlah generasi kita itu Bapak Ibu. Ya, sehingga dia akan siap menjadi generasi yang kita inginkan. Kalau kita apatis, kalau kita diam dan hanya menyerahkan kepada satu lembaga, ini nihil dan omong kosong Bapak Ibu. Pulang ke rumah, sudah selesai dia, sepekan di rumah, sebulan di rumah. Kalau kita suguhi handphone, kasih uang banyak-banyak, dan lupa dia bagaimana adab-adab dan lain-lain sebagainya yang telah diajarkan di sekolah. Di masyarakat ketika terjadi pembiaran Bapak Ibu, ya, karena beberapa hari yang lalu saya juga ketemu langsung, kebetulan juga termasuk anak didik kita yang kita kenal, ya. Hafalannya sudah sekian juz juga, sudah hampir 10 juz setorannya. Sudah selesai kelas 3, ketika ketemu di lapangan pendopo ini, saya lihat anak pagi pegang rokok, padahal sport, lagi sport sih. Satu lagi juga sama, karena dulu pernah siswa saya di SMP, ketika tamat di satu lembaga sekolah Islam juga, ketemu saya di warung di simpang depan BSI, ya, beliau pegang handphone, ya, sambil merokok, kepalanya cepat sudah botak. Jadi saya tanya, Anda kok di sini? Iya Pak, sambil ya agak bingung juga gitu. Iya Pak. Jadi kok sudah gini rambutnya? Alhamdulillah Pak, kemarin lulus. Hafal Al-Qur'annya Bu, Bapak? Tiap hari juga sebetulnya nyetor. Kalau kita tidak ingatkan, berdosa juga kita Bapak. Hafal Al-Qur'annya banyak juga, lulus polisi. Tapi begitu lulus, baru lulus juga SMA-nya. Ini menjadi sebuah kisah nyata. Saya Bapak Ibu menambahkan lagi beberapa waktu. Tahun 2010 sudah mulai mengajar di pulau kita, alhamdulillah sampai dengan hari ini. Ya, 2010, 11, 12 itu sudah maraknya tempo hari itu
anak-anak ngisap lem. Kalau udah ngisap lem dia di balik-balik hutan sana memang mencari kesempatan, mencari peluang. Nggak mungkin juga kami guru selalu menjaga. Pas jam istirahat juga kadang-kadang, tapi sambil mantau. Karena hampir 10 tahun juga saya menjadi pembina OSIS, sehingga selalu mencari anak-anak yang bermasalah dan berpersoalan. Di sekolah itu juga mencetak orang-orang hebat sebenarnya. Jadi memang tergantung anak, dan fungsi kontrol kita bersama ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Orang tua, guru, dan masyarakat sangat-sangat mempengaruhi akan keberhasilan dunia pendidikan ini. Jangan kita biarkan. Kita memiliki tanggung jawab bersama. Jangan menganggap kita sudah membayar mahal kemudian anak kita akan kita cap berhasil. Mungkin dia berhasil ya hari ini dengan sisi dunianya. Sehingga Bapak Ibu, tadi saya sampaikan lezatnya iman kita rasakan hari ini kita berhadir kemari karena kita masih satu visi, satu misi. Yang setinggi apapun jabatan kita, ya sehebat apapun pangkat kita harus samakan konsep pemikiran kita. Ya, cari keselamatan dunia dan akhirat. Awas ancaman api neraka itu selalu menyertai kita Bapak Ibu. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah yang ketiga tadi Al-Imran ayat 110 kata Allah, kamu wahai manusia, wahai umat Islam adalah manusia yang terbaik Allah ciptakan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, untuk manusia, dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita itu ngajak yang baik-baik Bapak Ibu, wa tanhauna 'anil munkar, cegah yang buruk-buruk, wa tu'minuna billah, ajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita sama. Siapapun kita di hadapan Allah, tugas kita itu sama Bapak Ibu. Hanya saja tinggal dengan teknis dan cara tupoksi kita masing-masing. Ini yang harus kita upayakan, ini yang harus kita sadarkan. Sehingga apa? Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, kita siapkan untuk anak generasi kita 3 hal. Yang pertama, tanamkan akidah yang lurus, yang baik, yang benar. Bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana mematuhi Allah, bagaimana menjauhi perintah Allah, bagaimana untuk tidak menyekutukan Allah. Kenapa hari ini Bapak Ibu? Karena jabatan yang diberikan, dititipkan Allah sebentar sama kita. Banyak sekali di antara kita yang lalai. Sholat pun nanti, kadang pun tak sholat, jangan lupa dan sebagainya, mentang-mentang punya jabatan. Dan hari ini kita Bapak Ibu, begitu hebatnya orang kejar-kejar jabatan. Kalau sudah dapat jabatan, ini bukan menyindir siapa-siapa. Yang bicara ini pun sedang diintai juga sebenarnya. Jabatan Bapak Ibu, pangkat, harta itu juga akan menjadi sekutu bagi Allah. Pengikut yang banyak karena gengsi, banyaknya pengikut yang kita miliki. Rupa-rupa yang kita miliki karena gengsi. Ya, anak keturunan yang kita miliki karena gengsi. Ya, sehingga kita lupa menanamkan akidah yang lurus kepada anak generasi kita. Pertama, persiapkan untuk anak-anak kita akidah yang lurus. Yang kedua Bapak Ibu, persiapkan untuk anak-anak kita ilmu yang luas. Selagi kita mampu, silahkan sekolahkan, dan memang berikanlah sekolah yang terbaik. Lihat-lihat dulu juga lembaga pendidikannya Bapak Ibu. Lihat-lihat dulu siapa guru di sana. Ya, apa kurikulum yang ada di dalamnya, apa program-program kegiatan yang dilaksanakan di sana. Itu juga tetap menjadi tolak ukur. Ya, karena itu yang akan mempengaruhi nanti bagaimana adab dan akhlak anak juga, selain kewajiban utama adalah orang tua dalam pendidikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana beramal soleh. Ya, tanamkan amal-amalan yang banyak. Ajarkan dia berbagi dengan kawannya. Jangan diajarkan pelit Bapak Ibu, tapi semampunya. Jangan satu piring itu dibagi sama kawan satu kelas, nggak mungkin juga. Sesuaikan siapa kawan dekat nantinya yang biasa main, bagilah. Kalau memang ada yang minta kali, berilah. Ajarkan anak-anak berinfak. Ajarkan dia beramah tamah dengan kawannya. Ya, ajarkan apalagi ya kebaikan-kebaikan sedekah, infak tadi dan seterusnya.
Ini hari ini juga sudah momen-momennya dekat Bapak Ibu, ya. Zulqaidah, 10 Zulqaidah. Kalau hari ini sekitar 8 Zulqaidah, kita akan masuk ke Idul Adha di 10 Zulhijjah, ya. 10 Zulhijjah, jadi sekitar 1 bulanan lagi kurang lebih. Nah, kita yang punya niat baik, ajarkan ke anak-anak, tanamkan anak kita untuk tumbuh nanti di sana, kita lihat proses ini dan sebagainya. Tanamkan yang seperti itu. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu. Dan ingatkan kepada anak-anak kita. Terakhir, ya, yang pertama apa? Jaga 5 waktumu ya anaknya. Jaga 5 waktumu ya Dek ya, kalau kita punya istri. Jaga 5 waktumu ya kalau kita punya suami gitu. Ingat, jaga 5 waktu, apalagi untuk anak-anak kita ini Bapak Ibu. Yang pertama, jaga 5 waktu. Yang kedua, patuhi orang tua. Berbaktilah pada ayah nanti, berbaktilah pada emak. Patuhi orang-orang tua terdekat di sekeliling. Itu yang kedua. Yang ketiga, patuhi guru-gurumu. Patuh sama gurumu. Kecuali guru memerintahkan yang terlarang. Suruh beli rokok, nanti gak mau bilang, masa Bapak nyuruh beli rokok misalnya. Tapi kalau yang lainnya rasanya guru nggak ada memerintahkan hal yang negatif, ya, nyuruh apa misalnya, nyuruh mencuri, nggak mungkin guru mencuri yang memerintahkan anak mencuri. Perintahkan anak kita untuk menjaga 5 waktunya, perintahkan anak kita patuh kepada orang tua dan orang-orang tua yang lain. Kemudian yang keempat, ya, perintahkan kepada anak-anak kita untuk mencari teman-teman terbaiknya. Suruh dia berkawan dengan kawan-kawan yang baik Bapak Ibu. Ya, di masa kecil dan kalau kita mereview mengingat masa-masa kecil kita dulu Bapak Ibu, dari dulu sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang menyimpang. Ya, anak-anak dengan anak-anak laki-laki begitu, entah nonton dari mana, cerita dari mana, begitu laki-laki sama laki-laki sejenis, ya sudah aneh-aneh. Ya, kalau kita sekarang juga biarkan anak-anak kita biasa bermain dengan jenis, dia nggak akan aneh, nggak akan asing dia nanti sampai besarnya biasa saja. Ya, bahkan saya dulu SMA saya tahun 97, 98, 99, baru 2000 mulai kuliah. Itu pun aneh kejadian nyata. Karena saya dulu sekolahnya di Madrasah Aliyah, ada orang dekat juga, padahal senior dari saya, cuma menyampaikan itu kawan itu dekat denganmu, ingatkanlah. Ketika malam-malam Ramadan terjadi Bapak Ibu, kami sering laki-laki juga tidur di masjid. Kalau malam Ramadan itu pulang menjelang sahur, itu ada satu orang yang tiap hari juga sholat bersama, ya, tapi tingkahnya membuka kemaluan kawan yang negatif memang ada di mana juga sumber. Dan Bapak Ibu, banyak kejadian-kejadian aneh yang kita harus khawatir. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita jaga keselamatan kita jaga keselamatan keluarga kita, ya, dari ancaman api neraka yang begitu keras, yang begitu kasar malaikat penjaga yang tidak pernah mengingkari Allah, yang tidak pernah tidak menjalankan perintah Allah. Karena memang tugasnya terus menerus dia mengazab kerjanya, nggak ada toleransi, nggak kayak kita hari ini Bapak Ibu, udah kasihan, nggak ada kasihan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi yang menyampaikan dan kemudian bagi kita semua, dan semoga kita akan memerankan diri kita menjadi filter bagi orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya, masyarakat terdekat kita, untuk keselamatan, ya, dunia akhirat kita dan generasi kita. Billahi fi sadril haq fasdiqul khairat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah tentunya dari kekhilafan, dari kebodohan, dari kelemahan kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.